Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minasang, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai aktivitas atau kata kerja yang kita lakukan membutuhkan lawan. Maksudnya membutuhkan lawan ialah kata kerja yang kita lakukan dan itu ada orang yang terlibat pada kegiatan tersebut, seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya ada memberi, kan orang yang terlibat itu ada ya, misalnya memberi kepada guru kayak gitu ya. Ada lagi selain itu menerima dari uh, orang tua, seperti itu. Oke, jadi beberapa aktivitas atau kegiatan yang ada orang terlibatnya itu kita sebut di sini aktivitas yang membutuhkan lawan ya. Oke, nah dalam bahasa Jepang itu di bab 7 ini kita mempelajari aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, itu beberapa macamnya itu ada banyak ya, ada lumayan. Di sini saya sebutkan satu persatu. Yang pertama itu ada agemas ya. Agemas artinya adalah memberi. Agemas memberi, kemudian ada moraimas, yaitu moraimas menerima. Agemas memberi, moraimas menerima. Kemudian ada kasimas. Kasimas itu artinya meminjamkan. Oke, meminjamkan. Sedangkan kalau karimas itu dia meminjam. Oke, kasimas meminjamkan, karimas meminjam ya. Nah, lalu ada di sini okurimas. Okurimas. Okurimas itu artinya mengirim ya. Kemudian ada osiemas. Osiemas artinya mengajar atau mengajarkan ya. Mengajarkan kepada anak kayak gitu, misalnya mengajarkan kepada murid. Oke. Nah, di sini ada kemudian naraimas. Naraimas itu kebalikannya, belajar. Tadi kan osiemas mengajar, naraimas belajar, misalnya belajar dari ayah kayak gitu, belajar dari guru ya. Oke, jadi ini kalian harus pelajari dan pahami ya beberapa aktivitas yang membutuhkan lawan ini ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pola kalimatnya, cara membuat ke dalam kalimat ya. Di sini pola kalimat 1. Kalau ada pola kalimat 1 berarti nanti ada pola kalimat berikutnya kayak gitu. Ya, ini kita mulai dulu ke pola kalimat 1. Di sini saya tulis titik 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 ini agemas, titik 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 ini agemas atau kata kerja lainnya ya. Di sini ada kata bantu. Kata bantunya yang mana? Kata bantunya ini ya, kata bantunya ni ya, kata bantunya ni. Kemudian kata kerjanya agemas atau kita gunakan kata kerja lainnya yang tadi sudah disebutkan sebelumnya beberapa ya. Jadi di sini ada kata bantu ni. Sebelum ni ini kita masukkan orangnya atau lawannya kayak gitu ya. Kita kan ini kata kerjanya menggunakan kata kerja yang membutuhkan lawan ya. Jadi kalau ada ni-nya ini titik-titiknya itu diisikan dengan lawannya gitu ya. Nah, di sini saya buat contoh hahani agemas nih ya. Di sini kan kata kerjanya agemas. Agemas tadi yaitu memberi ya. Agemas memberi. Kemudian di sini lawannya haha. Hahaha itu adalah artinya ibu ya. Berarti memberi kepada ibu ya, seperti itu. Nah, ini kata kerjanya enggak hanya agemas tapi bisa yang lainnya yang tadi ya. Misalnya hahani okurimas. Okurimas tadi kan artinya mengirim. Jadi mengirimkan kepada ibu, mengajar kepada
uh, adik misalnya kayak gitu ya. Oke, jadi ini kata kerjanya, silakan kalian sesuaikan kayak gitu nanti di pelajaran di Minano Nihongo-nya, dari gambarnya seperti apa, dilihat kata kerjanya apa, lawannya siapa, itu kalian mesti tahu ya. Nah, sekarang seperti ini nih, saya kasih contoh latihan di sini. Di bawah ini ada gambar. Gambarnya itu di sini ada tulisan Jepang Taro-chan. Taro-chan. Ya, ini nama orang ya, Taro-chan. Nah, ini di belakangnya Chang. Berarti ini Chang itu untuk sebutan anak-anak bocah kayak gitu. Yang masih kecil-kecil. Nggak cuma cewek tapi cowok juga bisa. Seperti ini di sini kan anak kecilnya namanya Taro, dia cowok ya. Tapi belakangnya pakai Chang. Kayak gitu. Seperti Shinchan kayak gitu. Ya. Jadi ini ada Taro, terus ini ada orang satunya lagi. Ceritanya ini saya ya. Maksudnya ini kita gitu, si pembicara. Lalu lawannya adalah si Taro. Orang yang dilibatkan adalah Taro ya. Nah, di sini kegiatannya apa? Kegiatan yang dilakukan oleh si orang ini, si pembicara ini, kegiatannya adalah mengajar ya. Kegiatannya adalah mengajar. Lawannya adalah si Taro. Oke. Ya, berarti untuk kalimatnya menjadi lawannya dulu Taro ya kan. Taro Chang. Kemudian kata bantunya pakai ni ya. Taro Chang ni. Kata kerjanya sedang apa? Mengajar. Mengajar itu bahasa Jepangnya oshie mas. Oke. Ya. Jadi Taro-chan ni oshie mas. Jadi ini untuk gambar ini kita bisa buat kalimat menjadi Taro-chan ni oshie mas. Oke. Mengajarkan kepada Taro. Ya. Oke, pola kalimat 1 sudah selesai. Nah, kita masuk ke pola kalimat 2. Di sini juga saya buatkan latihannya. Ya. Pola kalimat 2. Pola kalimat 2. Di sini ada 2 titik-titik. Yang pertama ini titik-titik ni, dan yang kedua titik-titik o. Titik-titik ni, titik-titik o agemas atau kata kerja lainnya. Jadi di sini sama seperti pola kalimat 1 tadi, cuma ada tambahan titik-titik o. Titik-titik o-nya ini kita isikan dengan, di sini ada apa? Objek ya. Di sini ada objek. Sedangkan kalau yang ini tadi sama kayak sebelumnya, yaitu nih titik-titik ini berarti targetnya atau lawannya, orang yang terlibatnya itu siapa kayak gitu ya. Jadi kalau pola kalimat 1 kita tadi cuma kata kerjanya aja sama targetnya siapa, tapi tanpa objek.
ya. Sedangkan kalau di sini sekarang kita menambahkan objeknya, seperti misalnya menerima apa, menerima makanan kayak gitu, menerima buku kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, sekarang saya buat di sini ada contohnya. Haha ni satsu wo agemasu. Haha ni satsu wo agemasu, ya. Kata kerjanya apa di sini? Agemasu, berarti dia menerima. Menerima berarti dari siapa? Maksudnya ini agemasu memberi ya. Memberi kepada haha, memberi kepada ibu satsu apa? Satsu itu ke meja, jadi memberi ke meja kepada ibu, ya. Memberikan ke meja kepada ibu, ya. Jadi pola kalimatnya yang pertama itu kita masukkan titik-titik nih, masukkan targetnya dulu atau orang yang dituju, orang yang terlibat, lawannya, ya. Kemudian kita baru isikan objeknya, baru kata kerjanya kayak gitu ya. Seperti biasa kata kerjanya yang mas-masnya itu selalu dalam bahasa Jepang itu di belakang, ya. Kata kerjanya selalu di belakang. Oke, ya. Haha ni satsu o agemasu, memberikan kemeja kepada ibu. Oke. Nah, di sini untuk latihannya kita lihat ada tulisan bahasa Jepang di sini, dibacanya Karina sang. Karina itu yang ini ya, Karina yang ini, Karina. Nah, berarti aktivitas yang mau diceritakan oleh dia apa aktivitasnya? Lihat di sini, Karina memegang sesuatu dan ini dia tangannya mengadah ke bawah gitu seperti mau menerima ya. Berarti kata kerjanya adalah dia menerima. Oke, menerima. Menerima apa? Menerima, lihat di sini. Menerima, di situ tulisannya ada CD ya, CD. Ya. Menerimanya, kata kerjanya berarti menerima, objeknya CD, terus lawannya adalah si Karina, ya. Jadi jangan salah, ini bukan memberi mentang-mentang si Karinanya. Kita bisa aja Pak Sensei bikinnya ini Karina memberikan CD, tapi kan ini yang jadi pembicaranya itu dia. Jadi kita buat kalimat sesuai dengan pembicara kayak gitu ya. Posisikan kita sebagai orang ini, ya. Posisikan kita sebagai orang ini, ya. Jadi dia ini aktivitasnya menerima, bukan memberi, ya. Menerima CD dari Karina. Oke, jadi untuk bahasa Jepangnya kalimatnya menjadi seperti biasa, lawannya dulu Karina sang, terus kata bantunya atau partikelnya ni. Oke, sekarang baru masukkan objeknya. Objeknya adalah CD. Nah, baru kita tuliskan kata kerjanya. Kata kerjanya kan menerima, berarti menerima morai mas. Oke, jadi kalimatnya seperti ini. Karina sang ni CD o morai mas. Oke, nah di sini untuk kata kerjanya kan kita pakainya kata kerja yang tidak lampau. Kalau lampau itu seperti biasa
mas jadi mas tak. Oke. Tergantung apakah yang mau diceritakan itu sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum atau yang sedang terjadi kayak gitu. Ya, jadi pembahasannya cukup sekian untuk aktivitas yang membutuhkan lawan kayak gitu ya. Ya, semoga dapat dipahami, sudah paham. Jadi untuk latihan hari ini bisa segera dikerjakan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.